Dajjal muncul lalu seseorang dari kalangan kaum mukminin menuju ke arahnya lalu bala tentara Dajjal yang bersenjata menemuinya. Mereka bertanya, "Kau mau kemana?" Mukmin itu menjawab, "Hendak ke orang yang muncul itu." Mereka bertanya, "Apa kau tidak beriman ada Tuhan kami?" Mukmin itu menjawab, "Rabb kami tidaklah samar." Mereka berkata, "Bunuh dia." Lalu mereka saling berkata satu sama lain, "Bukankah Tuhan kita melarang kalian membunuh seorang pun selain dia?" Mereka membawanya menuju Dajjal. Saat orang mukmin melihatnya, ia berkata, "Wahai sekalian manusia, inilah Dajjal yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Lalu Dajjal memerintahkan agar dibelah. Ia berkata, "Ambil dan belahlah dia." Punggung dan perutnya dipenuhi pukulan lalu Dajjal bertanya, "Apa kau tidak beriman padaku?" Mukmin itu menjawab, "Kau adalah Al-Masih pendusta." Lalu Dajjal memerintahkannya digergaji dari ujung kepala hingga pertengahan antara kedua kaki. Setelah itu Dajjal berjalan di antara dua potongan tubuh itu lalu berkata, "Berdirilah." Tubuh itu pun berdiri. Selanjutnya Dajjal bertanya padanya, "Apa kau beriman padaku?" Ia menjawab, "Aku semakin mengetahuimu." Setelah itu Dajjal berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dilakukan seperti ini setelahku." Lalu Dajjal mengambilnya untuk disembelih, kemudian antara leher dan tulang selangkanya diberi perak, tapi Dajjal tidak mampu membunuhnya. Kemudian kedua tangan dan kaki orang itu diambil lalu dilemparkan, orang-orang mengiranya dilempari ke neraka, tapi sesungguhnya ia dilemparkan ke surga. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dia adalah manusia yang kesaksiannya paling agung di sisi Rabb seluruh alam." Hadis riwayat Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Kelak, tidak ada satu negeri pun di dunia ini yang tidak dimasuki Dajjal, kecuali kota Makkah dan Madinah." Pada setiap jalan masuk ke kota Makkah dan Madinah terdapat beberapa malaikat yang berbaris menjaga kedua kota tersebut. Kemudian Dajjal akan singgah di Sibkah. Tak lama kemudian, kota Madinah akan berguncang 3 kali hingga setiap orang kafir dan munafik akan keluar dari Madinah untuk mengikuti Dajjal. Muslim 8/206. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi sebelum orang-orang Romawi memasuki daerah Ahmak atau Dabik. Setelah itu, pasukan kaum muslimin dari kota Madinah, yaitu orang-orang yang terbaik pada saat itu, mulai mengejar mereka. Ketika mereka berbaris, orang-orang Romawi berkata, 'Lepaskanlah kemari orang-orang yang pernah menawan sebagian pasukan kami untuk kami perangi sekarang.' Mendengar pernyataan itu, pasukan kaum muslimin pun menjawab, 'Tidak. Demi Allah, kami tidak akan melepaskan saudara-saudara kami kepada kalian.' Lalu pasukan kaum muslimin mulai memerangi mereka. Setelah itu sepertiga dari pasukan kaum muslimin mundur dan melarikan diri dari pasukan inti. Mereka itulah orang-orang yang tidak akan diampuni Allah untuk selama-lamanya. Sementara itu, sepertiga pasukan kaum muslimin lainnya terbunuh dan mereka itulah para syuhada yang paling utama di sisi Allah. Sedangkan sepertiga pasukan kaum muslimin lainnya bertempur hingga berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Ketika mereka sedang membagi-bagikan harta rampasan perang sedangkan mereka telah menggantungkan pedang mereka pada pohon zaitun, tiba-tiba setan berteriak, "Sungguh Dajjal telah mendatangi keluarga kalian sehingga keluarga kalian keluar semua." Ternyata teriakan setan itu bohong. Ketika pasukan kaum muslimin mendatangi negeri Syam, tiba-tiba setan muncul lagi.
Lalu pada saat mereka mempersiapkan peralatan untuk berperang dan merapikan barisan untuk melaksanakan salat, tiba-tiba Nabi Isa bin Maryam alaihi salam turun untuk mengimami mereka. Manakala musuh-musuh Allah melihat Nabi Isa bin Maryam, maka mereka pun meleleh seperti mencairnya garam dalam air. Seandainya ia biarkan musuh-musuh Allah tersebut seperti itu, niscaya Allah akan meleburkannya hingga hancur. Namun Allah membunuh mereka dengan tangannya. Setelah itu, Dia tunjukkan darahnya kepada mereka di ujung tombak. Muslim 8/175-176. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya akan muncul para pendusta menjelang kiamat kelak. Menurut riwayat yang lain dikatakan, Jabir berkata, Rasulullah bersabda, oleh karena itu, waspadalah kamu terhadap mereka. Muslim 8/189. Ia mendatangi kaum dan menyeru mereka, mereka menerimanya. Ia memerintahkan langit agar menurunkan hujan, lalu langit menurunkan hujan. Ia memerintahkan bumi agar mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, lalu bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Lalu binatang ternak mereka pergi dengan punuk yang panjang, lambung yang lebar dan kantong susu yang berisi, lalu kehancuran datang, lalu ia berkata padanya, keluarkan harta simpananmu. Lalu harta simpanannya mengikutinya seperti lebah-lebah jantan. Hadis riwayat Muslim. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita kepada kami suatu cerita panjang tentang Dajjal. Di antara yang beliau ceritakan kepada kami adalah, ia akan datang tetapi ia diharamkan memasuki jalan-jalan Madinah. Kemudian ia tiba di tanah lapang tandus yang berada di dekat Madinah. Lalu pada hari itu keluarlah seorang lelaki yang terbaik di antara manusia atau termasuk manusia terbaik menemuinya dan berkata, aku bersaksi bahwa kamu adalah Dajjal yang telah diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kami. Dajjal berkata, bagaimana pendapat kalian jika aku membunuh orang ini lalu menghidupkannya lagi? Apakah kamu masih meragukan perihalku? Mereka berkata, tidak. Maka Dajjal membunuhnya lalu menghidupkannya kembali. Ketika telah dihidupkan, lelaki itu berkata, demi Allah, aku sekarang lebih yakin tentang dirimu dari sebelumnya. Maka Dajjal itu hendak membunuhnya kembali, namun ia tidak kuasa melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Dari An-Nu'man bin Salim, dia berkata, saya pernah mendengar Yakub bin Ashim bin Urwah bin Mas'ud As-Sakafi berkata, saya pernah mendengar Abdullah bin Amr yang pada saat itu didatangi seseorang yang bertanya kepadanya, apakah yang sedang kamu bicarakan, hai Abdullah? Apakah kamu mengatakan bahwa kiamat itu akan terjadi setelah ada ini dan itu? Abdullah bin Amr menjawab, Subhanallah atau La ilaha illallah, atau ia mengucapkan kalimat lain untuk mengungkapkan perasaan terkejut, saya tidak ingin memberitahukan sesuatu kepada siapapun untuk selama-lamanya. Saya hanya menyatakan bahwa tidak lama lagi kalian akan mengalami peristiwa besar, yaitu bahwasanya Baitullah akan terbakar. Setelah itu, akan ada peristiwa ini dan peristiwa itu. Kemudian Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, suatu saat kelak Dajjal pasti akan keluar di tengah-tengah umatku. Setelah itu, ia akan menetap selama 40, saya tidak tahu apakah menetap selama 40 hari, 40 bulan, ataupun 40 tahun. Tak lama kemudian, Allah pun akan mengutus Isa bin Maryam yang tampangnya mirip dengan Urwah bin Mas'ud. Kemudian ia pergi mencari Dajjal untuk dihancurkannya. Setelah itu, selama 7 tahun, manusia akan hidup aman dan tentram tanpa adanya permusuhan di antara mereka.
Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus angin dingin dari arah Syam yang merenggut nyawa setiap orang yang di dalam hatinya terdapat kebaikan atau iman seberat biji sawi sekalipun, hingga seandainya ada seorang mukmin masuk ke dalam perut gunung, niscaya ia akan dikejar oleh angin tersebut dan terenggutlah nyawanya. Abdullah bin Amr berkata, saya pernah mendengar sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya, maka tinggallah orang-orang jahat yang bertingkah laku seperti binatang dan hewan buas yang tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran. Setelah itu, setan yang menjelma sebagai manusia akan mendatangi mereka. Setan tersebut berkata, apakah kalian tidak menjawab seruan? Mereka menjawab, apakah yang akan kamu perintahkan kepada kami? Akhirnya setan yang menjelma menjadi manusia itu mengajak mereka untuk menyembah berhala hingga rezeki mereka melimpah ruah dan kehidupan mereka penuh dengan kenikmatan duniawi. Setelah itu, ditiuplah sangkakala yang mengejutkan setiap orang yang mendengarnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pertama kali mendengarnya adalah seorang laki-laki yang berada di dekat tempat minum unta. Akhirnya orang laki-laki tersebut pingsan. Setelah itu, ia meninggal dunia. Kemudian semua manusia akan menyusulnya. Setelah itu, Allah akan menurunkan hujan seperti gerimis, atau hujan terus-menerus hingga semua jasad manusia akan bermunculan. Lalu sangkakala ditiup lagi, tiba-tiba mereka bangkit dan hidup kembali. Tiba-tiba ada seseorang yang berseru, hai umat manusia, datanglah kemari untuk menghadap ke hadirat Tuhan kalian. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, hentikan mereka di tempat pemberhentian karena mereka akan ditanya. Quran Surah Asy-Saffat 37:24 Allah berfirman kepada para malaikat, siapkanlah calon-calon penghuni neraka. Seorang malaikat bertanya kepada Allah, berapa? Allah menjawab, siapkan 999 orang dari tiap 1000 orang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah hari yang dapat membuat anak-anak beruban dan betis pun disingkapkan. Muslim 8/201-202. Dari Abu Zur'ah, dia berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, saya akan senantiasa cinta kepada Bani Tamim, karena saya pernah mendengar 3 hal langsung dari Rasulullah. Pertama, saya pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka, Bani Tamim, adalah umatku yang paling gigih melawan Dajjal. Kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda ketika ada zakat dari Bani Tamim, ini adalah zakat kaum kami. Ketiga, ada seorang tawanan perempuan dari Bani Tamim di rumah Aisyah, radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah bersabda, hai Aisyah, bebaskanlah ia. Karena ia adalah keturunan Ismail, Muslim 7-181, dari Abu Darda, radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa menghafal 10 ayat di awal surah Al-Kahfi, maka ia akan terjaga dari fitnah Dajjal. Menurut suatu riwayat, 10 ayat di akhir surah Al-Kahfi. Muslim 2-199. Sungguh aku tahu apa yang ada bersama Dajjal, bersamanya ada 2 sungai yang mengalir. Salah satunya secara kasat mata berupa air putih dan yang lainnya secara kasat mata berupa api yang bergejolak. Bila ada yang menjumpainya, hendaklah mendatangi surga yang ia lihat berupa api dan hendaklah menutup mata, kemudian hendaklah menundukkan kepala lalu meminumnya karena sesungguhnya itu adalah air dingin. Hadis riwayat Muslim nomor 2934. Dajjal dikejar oleh Nabi Isa alaihissalam hingga mendapatkannya di Bab Lud, satu negeri dekat Baitul Maqdis Palestina. Red. Beliau pun membunuhnya. Hadis riwayat Muslim nomor
2937. Ketika musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Dajjal, pendusta, melihat Nabi Isa alaihi salam, melelehlah tubuhnya sebagaimana garam meleleh di air. Seandainya dibiarkan niscaya akan meleleh hingga binasa, akan tetapi Allah membunuhnya melalui tangan Isa alaihi salam, memperlihatkan darahnya kepada mereka di tombak Nabi Isa alaihi salam. Hadis riwayat Muslim 2897. Kami berkata, "Ya Rasulullah, berapa lama Dajjal tinggal di bumi?" Rasulullah berkata, 40 hari. Satu harinya seperti 1 tahun, kemudian seperti sebulan, kemudian seperti sepekan, kemudian hari-hari lainnya seperti hari kalian sekarang. Hadis riwayat Muslim nomor 2937. Rasulullah melihat kami ketika kami tengah berbincang-bincang. Beliau berkata, "Apa yang kalian perbincangkan?" Kami menjawab, "Kami sedang berbincang-bincang tentang hari kiamat." Beliau berkata, "Tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian lihat sebelumnya 10 tanda." Beliau menyebutkan, duhan asap Dajjal, Da'abah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa alaihi salam, Yajuj dan Majuj, dan 3 khusuf dibenamkan ke dalam bumi, di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Yang terakhir adalah api yang keluar dari Yaman menggiring mereka ke tempat berkumpulnya mereka. Hadis riwayat Muslim nomor 2901. Dari Anas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang nabi pun diutus selain telah memperingatkan kaumnya terhadap yang buta sebelah lagi pendusta. Ketahuilah bahwasanya Dajjal itu buta sebelah, sedangkan Rabb kalian tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya, kafir." Hadis riwayat Bukhari nomor 7131. Wahai sekalian manusia, sungguh tidak ada fitnah yang lebih besar dari fitnah Dajjal di muka bumi ini semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam. Tidak ada satu nabi pun yang diutus oleh Allah melainkan ia akan memperingatkan kepada umatnya mengenai fitnah Dajjal. Sedangkan aku adalah nabi yang paling terakhir dan kalian juga umat yang paling terakhir, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Dajjal akan muncul di tengah-tengah kalian. Dikeluarkan dalam Sahih Al-Jami, Ash-Sokhir nomor 13.833. 3 tanda, jika semuanya telah terjadi, maka tidak akan berguna lagi keimanan seseorang sebelumnya, yaitu, keluarnya Dajjal, binatang melata, dan terbitnya matahari dari barat atau dari tempat terbenamnya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Dari Hujaifah bin Usaid Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia berkata, pada suatu ketika, secara tiba-tiba, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendatangi kami yang sedang berbincang-bincang sambil bertanya, "Apa yang sedang kalian perbincangkan?" Para sahabat menjawab, "Kami berbincang-bincang tentang kiamat." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi hingga kalian akan melihat 10 tanda sebelumnya." Rasulullah menyebutkannya 1. Asap 2. Dajjal 3. Makhluk yang melata 4. Munculnya matahari dari barat 5. Turunnya Isa bin Maryam 6. Yajuj dan Majuj, serta 3 gerhana, yaitu 7. Gerhana di timur 8. Gerhana di barat dan 9. Gerhana di Jazirah Arab. Akhir semuanya itu adalah api yang keluar dari arah Yaman yang menghalau umat manusia ke mahsyar. Hadis riwayat Muslim. Sungguh,
Aku telah menceritakan perihal Dajjal kepada kalian, hingga aku khawatir kalian tidak lagi mampu memahaminya. Sesungguhnya Al-Masih Dajjal adalah seorang laki-laki yang pendek, berkaki bengkok, berambut keriting, buta sebelah, matanya tidak terlalu menonjol dan tidak pula terlalu tenggelam. Jika kalian merasa bingung, maka ketahuilah bahwa Rabb kalian tidak buta sebelah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak buta sebelah. Ingatlah bahwa Al-Masih Ad-Dajjal buta sebelah kanan, seakan matanya seperti buah anggur yang menjorok. Tidak ada suatu negeri pun yang tidak akan dimasuki Dajjal kecuali Makkah dan Madinah, karena tidak ada satu pintu masuk pun dari pintu-pintu gerbangnya kecuali ada para malaikat yang berbaris menjaganya. Kemudian Madinah akan berguncang sebanyak 3 kali sehingga Allah mengeluarkan orang-orang kafir dan munafik daripadanya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, kiamat tidak akan terjadi sebelum dibangkitkan Dajjal-Dajjal pendusta yang berjumlah sekitar 30. Semuanya mengaku bahwa ia adalah utusan Allah. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku menemani Ibnu Sa'id pergi ke Mekah. Ia berkata kepadaku, aku telah bertemu dengan beberapa orang yang menganggap bahwa aku adalah seorang Dajjal. Apakah kamu pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Dajjal itu tidak mempunyai anak? Aku jawab, iya. Ia berkata lagi, dan aku telah mempunyai anak. Bukankah kamu telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal itu tidak akan memasuki Madinah dan Mekah? Aku menjawab, iya. Ia berkata lagi, dan aku telah dilahirkan di Madinah dan sekarang aku sedang menuju ke Mekah. Kemudian di akhir pertanyaannya dia berkata kepadaku, demi Allah, sesungguhnya aku tahu waktu kelahirannya, tempatnya dan di mana dia. Ia berkata, ia telah mengaburkanku tentang perkara itu. Hadis riwayat Muslim, dalam hadits lain, Rasulullah menerangkan mengenai Dajjal ini yang artinya, sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal seorang laki-laki pendek, hadis riwayat Ahmad 23144, Abu Dawud 4320. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu, dia berkata, kami pernah pergi haji atau umrah, sementara Ibnu Sa'id bersama kami. Lalu kami singgah di suatu tempat. Setelah itu orang-orang berpencar dan meninggalkan saya dan Ibnu Sa'id. Sungguh, saya tidak dapat ramah kepadanya karena ia disebut-sebut sebagai Dajjal. Abu Sa'id berkata, Ibnu Sa'id membawa barang-barangnya dan saya pun berkata kepadanya, hai Ibnu Sa'id, cuaca pada hari ini cukup panas, oleh karena itu, maka sebaiknya letakkanlah barang-barangmu di bawah pohon sana. Abu Sa'id berkata, Ibnu Sa'id membawa barang-barangnya dan ia pun meletakkan barang-barang saya. Setelah itu saya berkata, cuaca sungguh panas. Sebaiknya kamu letakkan barang-barangmu di bawah pohon sana. Abu Sa'id berkata, ternyata ia, Ibnu Sa'id, menuruti ucapan saya. Abu Sa'id berkata, lalu saya disuguhi kambing. Kemudian Ibnu Sa'id pergi dan setelah itu kembali dengan membawa segelas susu seraya berkata, minumlah hai Abu Sa'id. Abu Sa'id berkata, pada hari ini cuaca sungguh panas dan susu yang kamu hidangkan juga panas. Sebenarnya ucapan saya ini hanya merupakan penolakan halus, karena saya tidak ingin meminum sesuatu dari tangannya, atau saya meraih dari tangannya. Ibnu Sa'id berkata, hai Abu Sa'id, sebenarnya saya ingin mengambil seutas tali dan mengikatkannya pada sebuah pohon. Setelah itu, saya akan pergunakan tali tersebut untuk mencekik orang-orang yang menuduhku.
Hai Abu Said, apabila ada orang yang tidak mengetahui hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hadits tersebut pasti telah diketahui oleh orang-orang Ansar. Bukankah kamu hai Abu Said termasuk salah seorang yang paling tahu tentang hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa Dajjal itu kafir sedangkan saya adalah Muslim? Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Dajjal itu mandul tanpa anak, sedangkan saya mempunyai anak di Madinah? Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa Dajjal tidak dapat memasuki Madinah dan Makkah, sementara saya berangkat dari Madinah menuju Makkah? Abu Said berkata, hampir saja saya menerima alasannya. Setelah itu ia berkata, demi Allah, saya mengetahuinya, mengetahui tempat kelahirannya, dan mengetahui di mana sekarang ia berada. Abu Said berkata, saya berkata kepadanya, celakalah kamu pada sisa hidupmu. Muslim 8/191. Dari Muhammad bin Al-Munkadir, dia berkata, saya pernah melihat Jabir bin Abdullah bersumpah dengan nama Allah bahwasanya Ibnu Said itu adalah Dajjal. Lalu saya bertanya, maukah kamu bersumpah dengan nama Allah? Ia menjawab, sesungguhnya saya pernah mendengar Umar radhiyallahu anhu bersumpah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai hal itu dan beliau tidak mengingkarinya. Muslim 8/192. Dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu rombongan menuju rumah Ibnu Sayyad. Ketika tiba di tempat tujuan, Rasulullah dan para sahabat menjumpainya sedang bermain bersama anak-anak lain di dekat benteng Bani Magalah di mana pada saat itu Ibnu Sayyad hampir dewasa. Rupanya Ibnu Sayyad tidak menyadari kehadiran Rasulullah di tempat itu hingga Rasulullah menepuk punggungnya dan berkata, apakah kamu bersaksi bahwasanya aku ini adalah utusan Allah? Ibnu Sayyad memandang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan selanjutnya menjawab, saya bersaksi bahwasanya engkau adalah seorang utusan yang umi, tidak bisa membaca dan menulis. Lalu Ibnu Sayyad balik bertanya, apakah engkau bersaksi bahwasanya saya adalah utusan Allah? Mendengar pertanyaan itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menekannya, maka Ibnu Sayyad berkata, saya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Setelah itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi kepadanya, apa yang kamu lihat dalam mimpimu? Ibnu Sayyad menjawab, datang kabar yang benar dan kabar bohong kepadaku. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, kabar itu samar bagi kamu. Kemudian Rasulullah bertanya lagi kepadanya, sesungguhnya aku telah menyembunyikan sesuatu darimu, apakah itu? Ibnu Sayyad menjawab, asap. Kemudian Rasulullah pun berseru kepadanya, enyalah kamu. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat menjawab. Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, izinkanlah saya memenggal batang lehernya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jika benar ia adalah Dajjal, maka kamu tidak akan mampu untuk melawannya ya Umar. Tetapi sebaliknya, jika ia bukan Dajjal sang pendusta, maka percuma saja kamu membunuhnya. Salim bin Abdullah berkata, saya pernah mendengar dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya aku lebih tahu tentang ciri-ciri Dajjal daripada dirinya sendiri. Ia membawa dua sungai yang mengalir, yang satu tampak berair bening dan yang lain tampak berisi api yang menyala-nyala. Barang siapa menemuinya, maka hendaklah ia mendekati sungai yang tampak berisi air.
Setelah itu, pejamkanlah mata dan tundukkanlah kepala serta minumlah air dari sungai tersebut. Karena pada hakikat sungai tersebut berisi air yang sangat sejuk dan dingin. Sesungguhnya mata Dajjal itu tertutup oleh selaput kulit keras dan di antara kedua matanya tertulis kafir. Tulisan tersebut, sebenarnya, dapat dibaca oleh setiap mukmin, baik yang mengerti tulisan ataupun yang tidak mengerti tulisan. Muslim 8/195. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, mata Dajjal yang kiri buta, rambutnya lebat, dan membawa surga serta neraka. Sesungguhnya nerakanya itu adalah surga Allah dan surganya adalah neraka Allah. Muslim 8/195.